Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan memberi penjelasan tentang penggunaan awal dari aplikasi Blender. Ya, jadi apa saja menu-menu penting pada aplikasi Blender yang harus kita ketahui sebagai dasar dalam pembuatan project atau objek 3D pada aplikasi Blender. Nah, kita coba membuka aplikasinya. Nah, ini adalah versi 3.3.1. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pengenalan dasar apa saja yang harus diketahui sebelum membuat sebuah objek di aplikasi Blender. Yang pertama, ini adalah objeknya. Nah, jadi ketika membuka aplikasi maka akan langsung keluar muncul objek yang berupa cup. Kemudian kamera. Jadi kamera juga merupakan objek yang akan muncul ketika membuka aplikasi. Dan yang ketiga adalah light, cahaya. Jadi cahaya juga akan muncul di awal pembukaan aplikasi. Nah, kita bisa lihat di sini ada kamera, cup, dan light. Nah, yang harus menjadi dasar pertama adalah untuk memilih objek kita gunakan tool di sebelah kiri, yaitu select box. Jadi select box ini untuk memilih objek yang akan kita edit atau yang aktif. Kemudian ini kursor untuk memindahkan titik bagian mana kita akan memindahkan objek. Nih kursor, maka kita taruh lagi ke tengah sini. Kemudian yang ketiga move, atau shortcutnya adalah G. Nah, ketika kita tekan move, kita klik objek, maka kita geser sesuai dengan sumbu yang ingin kita geser. Ini fungsinya untuk menggeser, move. Bisa juga dengan menekan G. Kalau menekan G, maka objek itu berubah sesuai dengan gerakan mouse yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, rotasi atau shortcutnya R. Jadi ini untuk merotasi objek. Ketika kita klik di sini maka akan keluar sumbu yang melengkung. Yang merah sumbu X, rotasi di sumbu X, yang hijau di sumbu Y, dan yang biru di sumbu Z. Shortcutnya R. Jika tekan R, kita dapat mengubah rotasi sesuai dengan yang kita inginkan. Yang keempat, scale. Scale adalah merubah ukuran objek. Nah, ketika tekan scale maka akan keluar sumbu objeknya seperti ini. Nah, jika kita melihat akan keluar sumbu seperti ini. Kita klik di sumbu biru, akan terbesar di sumbu Z, Y yang hijau, dan X yang merah. Nah, shortcutnya adalah S. Jika tekan S, maka objek akan berbesar berkecil secara keseluruhan. Nah, inilah konsep yang harus kamu ketahui. Select box, move untuk menggeser, rotasi, dan scale. Dan sedangkan transform ini adalah gabungan dari move, rotasi, dan scale. Jika tekan transform maka objek akan seluruhnya keluar fungsi-fungsi yang tiga tersebut. Berlaku juga untuk kamera, lampu, dan objek-objek lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah menu yang ada di sini. Ini adalah sumbu
Jadi kita dapat memutarnya sebenarnya dengan menekan kursor yang ada di mouse kita, atau jika tidak ada kursor kita dapat mengarahkan objek di sini, mutar-mutarnya dari segala arah. Sedangkan yang ini menu tambah, zoom in out, memperbesar objek dan memperkecil objek. Dapat digunakan juga dengan scroll mouse. Dan yang kedua ada move the view. Move the view. Move the view fungsinya adalah untuk memposisikan objek mana yang akan kita fokuskan. Misalnya objek kamera, kita arahkan kamera. Objek cup kita ajak ke cup. Objek lampu kita arahkan ke lampu. Nah, jadi tergantung bagian mana yang akan kita fokuskan atau kita edit. Nah, yang ini adalah kamera. Ini kamera adalah point of view, jadi mata audiens. Jadi apa yang ditampil kamera, maka itu yang akan tampil nanti ketika hasil rendernya. Ya, jadi itulah yang bagian sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke menu yang di sini atau yang di atas adalah viewport shading. Nah, yang di sini ada 4 viewport shadingnya. Yang pertama yang sini adalah objek menyerupai kerangka. Jika viewport shadingnya seperti ini, maka akan menyerupai kerangka tembus pandang. Yang ini adalah solid, jadi menu ini adalah untuk tampilan desain yang akan kita gunakan. Agar lebih mudah, itu gunakan saja solid. Kemudian yang ketiga ini material. Jadi material ini fungsinya untuk melihat pemberian warna. Jika objek akan kita kasih warna, silakan ubah bentuknya, shadingnya ke material. Yang keempat render. Ini bentuk nanti hasil akhir objek kita. Harus kita lihat dari segi render untuk melihat kameranya, kemudian melihat bagaimana tampilan cahayanya. Nah, ini adalah setting yang ada di Blender. Nah, ini ada satu lagi, ini adalah X-ray, nanti untuk memberi mirror, cahaya, cermin ya. Oke, ini menu-menu yang ada di Blender. Nah, kemudian untuk menambah objek baru kita dapat menggunakan add. Jadi di dalam menu add itu muncul berbagai objek yang akan kita buat. Misalnya ada circle, UV sphere, icon sphere, cylinder, cone, dan yang lain-lain. Contohnya kita ambil UV sphere, kemudian kita geser. Nah, ini objeknya, jadi dapat menambah objek baru di ADD di sini. Ada juga menambah kamera dan lampu juga bisa ditambahkan. Oke, lanjut pemunculan viewpoint. Jadi di dalam aplikasi Blender itu kita dapat melihat posisi objek dengan depan, di belakang, kanan, kiri, bawah, atas. Caranya klik objek, pilih viewpoint. Nah, di sini akan muncul top, button, front, back, right, left. Contohnya front, depan, kemudian misalnya right, bisa juga dengan top. Nah, jadi kita harus bisa mengaturnya karena posisi itu sangat penting dalam pemodelan objek. Nah, untuk mengubah bentuk objek, oke, hapus dulu, kita ganti objek baru. Nah,
untuk membuat sebuah objek, mengubah objek dalam bentuk lain, itu kita masuk ke dalam edit mode. Jadi untuk masuk ke dalam edit mode, kita aktifkan dulu objek ya, kemudian pilih edit mode. Nah, di dalam edit mode lah kita bekerja untuk mengubah objek nantinya. Nah, dalam aplikasi Blender itu ada dikenalkan dengan X, Vertex, dan Face. Vertex adalah titik ya, untuk mengaktifkan titik, klik di sini. Di sini untuk mengaktifkan garis, dan di sini untuk mengaktifkan face atau bidang. Jadi di sini kita mengubah bentuk objek menjadi hard surface modeling atau organic modeling. Nah, jika sudah, kita nanti boleh kembali ke dalam objek mode. Nah, begitu penggunaan dasar. Harus diketahui dulu menu-menunya dalam pembuatan objek Blender sebelum membuat sebuah objek. Jadi kita harus memahami menu-menu dan fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi Blender untuk memudahkan kita membuat objek. Baiklah, terima kasih Ananda semuanya, semoga dapat dipahami. Dengan video ini lebih paham lagi dalam penggunaan aplikasinya. Untuk video selanjutnya nanti Ibu akan membuat objek sederhana. Silahkan dipelajari dulu dan dipahami menu-menu yang ada pada aplikasi Blender. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.